Dari yang saya lihat di YouTube ataupun saya temui secara langsung, sekitar 90% lebih itu kalau misalnya mengoperasikan mixer analog, nge-EQ-nya itu starting point-nya di tengah, ya kan? Knob high, mid, low-nya pasti di tengah, karena dari posisi itu kita bisa nge-cut ataupun nge-boost gitu ya. Nah, ada sekitar 5-10% starting point-nya itu nggak di tengah, tapi mentok ke kiri, disamain kayak level. Dan yang bikin menariknya, ada yang bilang bahwa mau itu di tengah ataupun mentok kiri, selama knob low, mid, high-nya itu sama arahnya, katanya suaranya sama-sama flat kok, cuma volumenya aja yang beda, levelnya aja yang beda, itu katanya. Nah, jadi saya penasaran, bener nggak apa yang dia ucapkan itu? Kalau misalnya mentok kiri semua, sama tengah semua, itu sama-sama flat. Kalau misalnya tengah kan, kemarin kita sudah RTA dari mixer Yamaha MG16XU ini, kalau di tengah semua dia flat respon frekuensinya. Nah, sekarang kita akan cek menggunakan RTA juga. Kalau dimentokkan ke kiri semua, itu flat juga nggak hasilnya. Dan mudah-mudahan dengan hasil pengukuran kali ini, kita bisa tahu nih mana yang idealnya untuk starting point menggunakan equalizer di mixer analog khususnya. Yuk langsung aja kita lihat di RTA Smart Lab. Oke, sistem udah siap ya. Ini sudah saya hubungkan laptop ke mixernya untuk proses pengukuran RTA menggunakan Smart Live. Yuk langsung aja kita lihat apakah posisi EQ di tengah dan mentok kiri semua itu sama hasil pengukurannya. Baik, ini kita akan ukur dulu pertama posisi EQ lurus di tengah semua ya, posisinya ya. Seperti apa? Oke, kita nyalakan pink noise-nya. Oke, sudah masuk ya reference-nya. Sekarang kita buka channel 1-nya. Ya, ini adalah respon frekuensi equalizer mixer analog khususnya Yamaha MG16XU ini kalau knobnya di tengah semua. Kita capture ya. Capture EQ tengah. Oke, sekarang kita coba putar satu-satu ke arah kiri, mulai dari high. High mentok kiri, mid mentok kiri, low mentok kiri, ya. Kiri semua. Nah, lihat respon frekuensinya. Terjadi perubahan dan tidak flat ya, tidak flat. Oke, kita coba capture dulu untuk kiri EQ. Nah, dari sini sudah bisa kita simpulkan bahwa kalau posisi EQ-nya tengah semua dan kiri semua itu tidak sama respon frekuensinya. Dia yang awalnya flat kalau di tengah semua dirubah mentok kiri semua, dia nggak flat. Hasilnya nggak flat walaupun arah-arahnya sama ya. Kalau mau lihat selektor yang dimentokin juga nggak apa-apa, kita mentokin juga. Yang ada cuman posisi cut yang di tengahnya tadi di sekitaran 1 kilonya itu yang bergeser ke bawah. Jadi sekali lagi, kalau mentok kiri semua, baik itu tanpa selektornya, selektor frekuensi ataupun dengan selektornya, tetap tidak akan flat hasilnya. Ya, kita coba capture. Jadi kalau untuk mixer analog, dia itu starting point-nya flatnya ya di tengah. Kalau selektor sih terserah ya. Tapi asalkan 3 ini aja, high, mid, low, levelnya itu di tengah semua, dia pasti akan memberikan respon frekuensi yang flat. Ibaratnya kertas itu yang putihnya dulu, bersihnya dulu seperti ini gitu. Baru nanti kalau misalnya kita mau bentuk karakter, mau di HPF, mau di misalnya dikurangin low, misalnya dikurangin 2,5 kilo. Nah, seperti itu. Jadi kayak permainan karakter lagi aja, asalkan selama belum diapa-apain harusnya flatnya itu ya di tengah ya, jadi startnya di tengah. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang sebelumnya belum tahu nih startnya masih mentok kiri, nah sekarang kan sudah tahu hasilnya kalau mentok kiri seperti apa ya. Nah, kita sama-sama belajar bahwa kalau mentok kiri itu tidak sama hasilnya kalau dengan ditaruh di tengah semua ya. Itu aja. Nah, itu tadi udah kita lihat bareng-bareng ya. Menggunakan pengukuran Smart Live, kita bisa lihat grafiknya. Nah, kalau misalnya dengarkan suaranya kan agak bias ya, apalagi direkam dengan mic kamera seperti ini tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau misalnya menggunakan RTA, itu semuanya bisa ngelihat gambarnya dengan jelas. Dan kesimpulannya, EQ mentok kiri itu nggak flat ya, beda sama kalau EQ posisinya di tengah semua. Kalau di tengah semua dia flat, itu adalah titik awal kita mixing. Jadi kayak kertas putihnya, blanknya di situ dulu. Mau kita
bikin karakter suara, ya nggak apa-apa di kiri kananin gitu kan, asalkan startnya dari tengah, jangan dari mentok kiri, karena pasti respon frekuensinya akan nggak standar dulu. Kita nggak bisa dengar polosnya dulu gitu ya, karena sudah ada perbedaan ekualisasinya kalau dimentokkan ke kiri. Oke? Dan ini juga berlaku untuk grafik EQ ya, karena juga ada yang pakai grafik EQ itu semua mentok ke bawah dulu, dikira dari situ startnya, padahal startnya grafik EQ pun di tengah semua, rata tengah semua ya. Kalau misalnya teman-teman penasaran gimana respon frekuensi grafik EQ kalau di bawah semua sama tengah semua itu sama apa enggak, komen dulu deh kalau emang ada yang mau lihat, kita buatin videonya. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.